Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Faktanya, Cina itu punya lebih dari 1,5 miliar kamera CCTV loh. Hampir di setiap sudut jalan nih, ada mata yang mengawasi. Jadi secara teori harusnya itu nggak akan ada kejahatan yang bisa lolos dong ya. Tapi ini paradoksnya teman-teman. Bagaimana bisa di negara paling diawasi di planet ini justru terjadi kasus-kasus paling brutal dan paling misterius yang pelakunya seolah lenyap di telan bumi. Mau tahu kisah lengkapnya? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Penusukan tragis. Sebelum gue jelasin kisahnya, gue tanya dulu deh. Apa alasan paling gila yang pernah lo denger nih buat orang nekat nyerang orang lain coba? Cemburu kah? Atau utang tuh? Gimana kalau alasannya gue gagal ujian? Ini kisah nyata teman-teman yang begitu kelam dari seorang mahasiswa bernama Chou Liwei. Pada tanggal 27 September 2022, Chou Liwei pakai baju serba hitam tuh. Terus tiba-tiba masuk ke ruang kelas dan langsung menyerang seorang mahasiswa bernama Chao Ting. Dia nusuk Chao Ting 3 kali teman-teman, terus lari keluar sambil ngunci pintu kelasnya dari luar. Dia bahkan nusuk satu siswa lain yang coba menghadang dia. Polisi memang akhirnya berhasil menangkap orang ini lagi ngumpet di semak-semak ya. Tapi apa masalahnya tuh? Di pengadilan, Chou Liwei mengaku kalau dia tuh memang berniat untuk ngebunuh Chao Ting ini. Alasannya, dia bilang kalau semua kesialan dalam hidupnya itu termasuk gagal ujian adalah salahnya si Chao Ting. Menurut versinya, semua ini berawal dari SMP teman-teman. Liwei ngerasa tuh pernah dipermalukan dan juga dibully sama si Chao Ting. Nah, gara-gara dibully itu, dia dijauhin lah sama teman-temannya. Lalu nilainya anjlok, kepribadian jadi tertutup, dan puncaknya, ia gagal ujian masuk universitas bergengsi tadi. Dendam ini dia simpen bertahun-tahun. Pas dia gagal ujian lagi di kampusnya sekarang, dan gak sengaja ketemu sama Chao Ting, yang ternyata satu kampus tuh, amarahnya langsung meledak lah. Nah, yang lebih gilanya lagi, sebelum ngelakuin semua aksi kejahatannya ini, Liwei sudah menyiapkan pisau tuh, lalu pakaian ganti dan bahkan gembok buat unci TKP-nya supaya nggak ada yang bisa keluar dari sana. Terencana banget kan? Beruntungnya, Chao masih bisa selamat. Nah, waktu si korban itu ditanya, jawabannya malah bikin semua orang melongo teman-teman. Katanya Chao Ting kayak begini, siapa dia? Gue bahkan gak kenal deket sama dia. Selama 3 tahun SMP aja, kita tuh hampir gak pernah ngobrol. Gimana caranya gue ngebully dia coba? Nah loh, aneh kan? Polisi akhirnya turun tangan nyelidiki ini semua teman-teman. Dan hasilnya, pembulian itu tidak pernah ada. Dulu mereka cuma pernah konflik verbal biasa. Karena Chao Ting lebih populer, teman-temannya otomatis tuh ngejauhin si Chou Liwei inilah. Nggak ada yang ngajak ngobrol lah intinya dari situ tuh. Nah, Chou Liwei pun langsung berasumsi lah kalau Chao Ting lah yang ngompor-ngomporin. Hasil tes kejiwaan pun nunjukin kalau Chou Liwei ini sehat secara mental dan juga sadar penuh atas perbuatannya. Pada akhirnya dia divonis 14 tahun penjara ya. Sebelum itu semua diputuskan nih teman-teman, dia bahkan mengaku sendiri kalau dirinya memang orang yang pendendam dan masalahnya cuma konflik omongan biasa. Ngeri ya kasusnya. Jadi si Chou Liwei ini tuh berperang aja di kepalanya sendiri teman-teman. Selama bertahun-tahun dia tuh nyalain Chao Ting untuk masalah yang sebenarnya bisa dapat kejelasan kalau dia tuh omongin baik-baik. Aduh, nggak habis pikir sih gue. Sister Hong. Berikutnya, kalian pernah dengar nggak soal kisahnya Sister Hong? Ini nih, skandal paling aneh dan juga paling gila yang pernah bikin geger internet di Cina, teman-teman. Bayangin aja, ada sosok perempuan misterius yang tampil dengan makeup tebal tuh, lalu lipstiknya juga merah banget, terus kadang nih pakai masker dan ngakunya tuh namanya adalah Sister Hong. Nah, yang parahnya, di aplikasi kencan, dia tuh kelihatan biasa aja, tapi entah kenapa banyak banget pria yang kepincut. Cuma disinilah masalahnya dimulai. Awalnya semua kelihatan normal-normal aja. Orang-orang yang ketemu sama dia pasti tujuannya ya kepengen berhubungan. Cuma dia punya beberapa aturan aneh tuh. Misalnya, dia nggak mau dibayar pakai uang, tapi sebagai gantinya mereka diminta bawa barang-barang random kayak semangka, sayuran, atau bahkan minyak goreng bekas. Aneh kan? Terus pas mereka tuh lagi itu, lampu di kamarnya nggak boleh dimatiin sama sekali teman-teman. Waktu itu sih cowok-cowok tuh nggak ada yang curiga sama sekali. Tapi ternyata alasan kenapa lampunya nggak boleh dimatiin adalah karena Sister Hong ini ngerekam semua aktivitasnya pakai kamera tersembunyi. Iya, selama bertahun-tahun Sister Hong ngebangun kerajaan video rahasianya itu tuh, dimana video-videonya dijual diam-diam di grup private dengan sistem berbayar gitu. Kabarnya dia sudah ngerekam lebih dari 1000 pria teman-teman. Gila kan? Sampai akhirnya ada salah satu pelanggan yang ngebocorin semua arsip videonya ke publik, dan di situ semua wajah para korbannya kelihatan jelas tuh teman-teman. Skandal ini langsung meledak lah di seluruh Cina. Bayangin, reputasi orang-orang yang ada di videonya semua itu langsung hancur dalam semalam. Ada yang dipecat dari kerjaannya, ada suami yang ketahuan selingkuh, ada cowok yang pertunangannya langsung dibatalin coba. Bahkan nih ada yang sampai depresi berat teman-teman. Setelah beberapa minggu skandal ini meledak, polisi akhirnya berhasil menangkap
menangkap pelakunya ini nih. Dan disinilah plot twistnya tuh terjadi. Ternyata Sister Hong bukan perempuan teman-teman, tapi seorang pria berusia 38 tahun yang bernama Chow. Dan kabarnya juga dirinya mengidap HIV serta sengaja menulari para korban-korbannya. Kalau ini sampai benar, konsekuensinya bisa jadi bencana tuh teman-teman untuk ratusan ataupun ribuan pria yang pernah ketemu dia. Jadi pelajarannya gampang banget ya kali ini. Hidup tuh yang bener-bener aja lah. Berhubungan badan tuh sama istri atau suami saja. Nggak usah lah main-main api begitu ya. Nyeselnya bisa berkali-kali lipat guys, seriusan. Warga dipasung. Kisah berikutnya ini sempat jadi perhatian dunia tuh karena ada seorang wanita yang sudah tua namun kayak dipasung gitu loh. Jadi ceritanya dimulai dari Douyin atau TikTok versinya Cina sana ya. Awalnya video-video yang diupload orang ini kelihatannya kayak positif banget. Musiknya ceria, ngasih lihat suasana desa yang damai, dan nunjukin kehidupan pria bernama Dong Ximin yang tinggal bersama dengan 8 anaknya. Banyak yang tersentuh nih, karena meskipun mereka tuh mungkin miskin, tapi keluarga ini selalu kelihatan bahagia. Karena kontennya bagus, banyak orang tuh yang merasa mau berbagi dan juga mulai ngirim bantuan. Macam-macam juga bentuknya, mulai dari uang, makanan, sampai pakaian. Dari sini banyak influencer lain yang juga datang ke sana cuma buat bantu mereka promosin kisah inspiratifnya itu. Semuanya kelihatan baik-baik aja kan? Tapi sayangnya semua ini berubah tuh teman-teman. Waktu ada salah satu konten kreator datang sembari live streaming di sana. Dong Ximin waktu itu lagi nggak ada di rumah ya. Di sini dia ketemu sama anaknya Dong, dan anaknya ini bilang kalau mau ngasih makan ke ibunya. Semua orang jelas kaget banget lah. Selama ini kan semua orang tuh ngiranya kalau si ibunya ini udah nggak ada ya. Makanya influencernya tuh bingung banget teman-teman dan mulai menanya-nanyakan juga tentang ibunya. Nah kebetulan anak itu mau nunjukin juga dan dibawalah mereka ke sebuah gubuk reot di belakang rumahnya. Dan di dalamnya ini nih ada pemandangan yang bikin seluruh Tiongkok serta dunia murka tuh teman-teman. 你好，冷吗？不冷，我给你拿个衣服穿上吧。 Ada seorang wanita yang lehernya tuh sembari gemeter-gemeter gitu karena kedinginan. Dan dia ini adalah ibu dari 8 anak itu guys. Viral lah video ini dan banyak orang langsung marah karena ngerasa dibohongin. Dong Ximin yang tadi itu ayah panutan berubah menjadi monster di mata orang-orang. Dia sih kemudian mengaku tuh kalau dia itu istrinya ini ya karena menurutnya itu istrinya itu punya gangguan mental dan suka menyerang orang-orang. Makanya dia terpaksa lah ngerantai istrinya. Tapi setelah diselidiki itu cuma alasan doang teman-teman. Istrinya ini ternyata adalah korban perdagangan manusia yang diculik sejak tahun 1996. Sejak dibeli oleh Dong ini, hidupnya benar-benar kayak neraka. Dia dikurung di gubuk kecil, dipaksa nikah, dan diharuskan punya 8 anak tanpa pernah bisa bebas. Lalu tahu nggak yang lebih seremnya lagi apa? Ya kalian tahu lah sama Cina, mereka tuh mana mau dibuat malu kan? Waktu kasus ini viral, bukannya langsung ditolong istrinya nih, malah banyak influencer dan juga jurnalis yang nyoba ngeliput justru ditangkep-tangkepin polisi. Pemerintah kabarnya mau nutupin kasus ini karena nggak mau Olimpiade musim dingin di Beijing jadi terganggu tuh teman-teman. Pada akhirnya perempuan itu tetap berhasil diselamatkan, sementara Dong Ximin mesti dipenjara selama 9 tahun ya. Gila kan? Kebayang nggak kalian tuh kalau influencer tadi yang datang nih cuek teman-teman? Mungkin sampai sekarang nggak ada yang tahu kisah tragis ini kan? 它都是小孩的衣服，你会发现很暖和。这个，哎呀，这个天气，大家可以看一看，大家看一看。 Pembunuhan McD. Bayangin kalian lagi santai makan McDonald's nih, terus tiba-tiba ada sekelompok orang gitu yang masuk dan juga seseorang. Ngeri kan? Ini sungguhannya dan terjadi di Cina pada tahun 2014. Bahkan peristiwa ini dikenal sebagai pembunuhan McDonald Chow Yun. Jadi kali ini terjadinya pada malam-malam tuh teman-teman. Di tanggal 28 Mei 2014, seorang wanita bernama Wu Xiaoyan ceritanya lagi duduk santai aja gitu tuh di McDonald's sembari nunggu keluarganya. Nah, tapi tiba-tiba datanglah 6 orang. Mereka nggak pesan makanan ya, tapi yang mereka lakukan malah khotbah tentang ajaran agama aneh dan maksa semua orang ngasih nomor handphone mereka. Nah, waktu Wu nolak, mereka tuh langsung marah dan nyebut dia sebagai roh jahat, teman-teman. Dan sayangnya, dalam hitungan detik, Wu diserang di depan semua pengunjung di sana. Dia dilempar pakai kursi dan bahkan diinjak-injak sampai berujung habis hidupnya.
Sedihnya nggak ada yang berani nolongin tuh karena mereka tuh semua takut bakal diserang juga. Setelah beberapa minggu, polisi baru berhasil menemukan siapakah pelakunya. Mereka ternyata adalah bagian dari sekte terlarang bernama Church of Almighty God atau dikenal juga sebagai Eastern Lightning. Sekte ini percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah reinkarnasi menjadi seorang wanita asal China bernama Yang Xiangbin dan para pengikutnya wajib tunduk sama dirinya. Pemerintah Cina sebenarnya sudah lama ngelarang kelompok ini ya, karena mereka tuh dianggap berbahaya dan sering bikin kekerasan, penipuan, sampai penculikan juga. Dan setelah kasus ini, 2 orang pemimpin kelompok itu langsung dijatuhi hukuman mati. Sementara sisanya dipenjara, teman-teman. Selain itu, pemerintah juga langsung gercep buat ngerazia ribuan anggota sekte serupa di seluruh Cina ya. Ini menjadi salah satu bukti teman-teman kalau fanatisme bisa bikin orang kehilangan akal sehat ya. Aneh aja soalnya, katanya percaya sama Tuhan, tapi kok malah tega ngebunuh orang cuma karena gak sepaham ya. Kayaknya setahu gue semua ajaran agama tuh selalu ngomong kalau ngebunuh itu dosa ya. Culik. Bayangin ada seorang mahasiswi jenius nih yang hidupnya tuh harus hancur total gara-gara diracun. Dan sampai 30 tahun kemudian pelakunya pun masih belum ketahuan juga teman-teman. Namanya adalah Chu Ling, seorang mahasiswi kimia di kampus ternama yang sering disebut sebagai MIT-nya Cina tuh teman-teman. Jadi pada waktu itu di tahun 1994 kehidupannya mulai berubah drastis nih, dimana dia mengalami sakit perut yang parah banget, lalu penglihatannya suka kabur dan rambutnya rontok juga tanpa sebab. Dokter pada waktu itu bingung semua lah, mereka nggak bisa mendeteksi penyakit apa yang dialami. Sampai akhirnya teman-teman itu minta bantuan lewat internet ke para ahli di luar negeri biar bisa ikut bantu analisa gejalanya. Dan hasilnya tahu nggak apa? Cu ini diracun pakai talium. Nah, talium itu adalah racun mematikan yang nggak punya rasa ataupun bau. Walaupun sempat coba buat disembuhkan, tapi sayangnya racunnya sudah terlanjur nyebar ke tubuhnya. Cu ini masih bisa hidup, tapi seluruh badannya benar-benar lumpuh total dan mentalnya pun berubah drastis menjadi kayak anak bocah. Sejak itu dia hidup di kursi roda selama hampir 3 dekade, sebelum akhirnya baru benar-benar meninggal pada Desember 2023 di usianya yang ke-50 tahun. Nah, yang bikin kasus ini jadi misteri besar adalah nggak ada satupun orang yang dihukum teman-teman. Polisi sempat sih curiga sama satu orang tuh, yaitu Sun Wei ini, yang mana adalah teman sekamarnya Chu di kampusnya dulu tuh. Tapi ujung-ujungnya ya dibebasin juga karena kurangnya bukti-bukti. Sejak saat itulah rumor dan juga teori konspirasi mulai keluar tuh. Ada yang percaya kalau Sun ini tahu lebih banyak daripada yang diakui, apalagi dia punya akses ke bahan kimia berbahaya itu kan. Pokoknya selama puluhan tahun nama Sun Wei selalu diburu sama orang-orang Cina deh. Setiap kali kasusnya Chu Ling itu lagi dibahas, orang-orang langsung percaya kalau Sun ini adalah pelakunya teman-teman. Bahkan waktu Chu meninggal, ada berita kalau Sun Wei mengubah identitasnya dan sekarang lebih dikenal sebagai Jasmine Sun. Saat ini sih dia tuh hidup tenang di Australia bersama suami dan juga anaknya ya. Ya begitu identitasnya terungkap, orang-orang jelas langsung marah lah. Sampai sekarang masih banyak yang minta supaya Jasmine ini diselidiki ulang dan juga dideportasi balik ke Cina sana. Namun sampai sekarang hal itu nggak pernah kejadian. Soalnya Sun sudah menjadi warga negara Australia dan tidak semudah itu buat bawa balik dia ke Cina. Menghilang di CCTV. Kasus hilangnya gadis 12 tahun di Cina ini benar-benar bikin merinding banget sih menurut gue. Bukan cuma karena misterius hilang di CCTV ya, tapi sampai sekarang polisi tuh nggak berhasil nemu satu pun jejak yang bisa jelasin kemana dia pergi. Dan nama anak itu adalah Wang Xiaoyao teman-teman. Dia ini sebenarnya anak yang ceria ya. Hampir setiap malam dia tuh biasa keluar sebentar abis makan malam tuh untuk main di sekitar rumahnya. Tapi sayangnya pada malam itu berbeda teman-teman. Karena saat dirinya pergi ke arah jembatan Wusong, dia tidak pernah kembali lagi. Nah yang bikin aneh, rekaman CCTV itu nunjukin kalau dia ada di jembatan. Tapi ya menghilang aja gitu teman-teman. Yang bikin makin aneh, kamera lain yang ada di sekitarnya pun gak bisa menemukan gadis itu. Nah setelah resmi dinyatakan hilang, polisi jelas langsung mencari besar-besaran. Mulai dari penyelam, drone, sampai orang-orang pun dikerahkan semua tuh. Tapi hasilnya nihil. Dari sini jelas banyak teori bermunculan lah. Ada yang menduga dia diculik dan juga dibawa paksa naik mobil. Ada juga yang curiga kalau dia tuh dijebak untuk bertemu seseorang. Atau bahkan bisa jadi sudah lama diincar oleh pelaku yang tahu kebiasaannya. Tapi teori paling masuk akal lainnya ya mungkin dia tuh jatuh ke sungai karena gak sengaja aja. Cuma kalau emang bener-bener kayak begitu, kenapa sampai sekarang gak ada tanda-tanda jasad ataupun barang miliknya yang ditemukan ya? Gimana nih menurut kalian?
3 kartu remi. Kadang satu detail kecil tuh bisa mengubah segalanya teman-teman. Sebuah TKP bisa penuh darah dan juga kekerasan. Tapi ketika ada sesuatu yang aneh tertinggal di sana, hal itu bisa mengubah sebuah kasus nih yang awalnya terkesan biasa aja menjadi sebuah legenda. Dan itulah yang terjadi di Cina pada tahun 2013 lalu ya. Jadi ceritanya di tanggal 15 Maret tahun 2013, ada seorang pemulung yang nemuin kardus besar yang aneh gitu teman-teman. Nah, waktu dibuka, isinya adalah jasad seorang wanita muda yang sudah tewas beberapa hari. Jelas banget ini adalah kasus pembunuhan karena korban itu diikat, dipukuli, dan dimasukkan ke dalam kardus. Tapi yang bikin kasus ini menjadi legendaris adalah 3 kartu remi yang ditemukan bareng jasadnya. Ada 5 sekop, Jack Wajik, dan juga King sekop ya. Polisi belum tahu siapa korbannya itu, jadi mereka uploadlah foto pakaian, tato, dan kartu remi ini ke internet. Dan disinilah kasusnya menjadi viral banget. Sejak itu teman-teman muncul ribuan teori. Ada yang bilang K, J, dan juga 5 itu adalah kode plat nomor mobil. Ada yang bilang itu adalah inisial nama pembunuhnya. Tapi ada juga yang nerjemahin jadi tolong aku. Ya kode-kodean lah dari nilai kartu yang entah juga gue gak ngerti gimana maksudnya ya. Pokoknya semua orang mencoba menjadi detektif. Tapi gimana kenyataannya? Hampir sebulan kemudian, polisi dapat satu petunjuk dari warga yang mengenali korbannya itu. Dari situ teman-teman, polisi nyelidikin lingkungan tempat tinggalnya korban. Seorang pemilik supermarket inget tuh, ada cowok aneh yang beli lakban tebel, yang mana jenis lakban yang sama yang dipakai buat ngiket jasadnya korban. Dari situlah identitasnya terungkap. Namanya adalah He, dan korbannya adalah pacarnya sendiri. He akhirnya ditangkap tuh dan juga langsung mengaku juga. Mereka berpacaran sejak kenal lewat game online, tapi He ini sangat cemburuan. Waktu tahu pacarnya itu masih chatting dengan pria lain, dia marah banget teman-teman dan membunuhnya pada tanggal 10 Maret. Setelah itu dia bungkus tubuh korban, lalu dimasukin ke dalam kotak dan dibuang ke pinggir jalan. Waktu ditanya soal 3 kartu remi di kardus itu, He bilang dia justru nggak tahu sama sekali. Katanya mungkin saat mereka tuh berantem, laci tempat kartu itu terjatuh dan ikut masuk ke kotak tanpa sengaja teman-teman. Aduh, jadi di saat semua orang udah berusaha nebak-nebak nih, ternyata semua teka-teki itu cuma hasil dari sesuatu yang nggak sengaja teman-teman. Mimpi memecahkan pembunuhan. Kalian semua percaya nggak kalau ada sebuah kasus pembunuhan di Cina yang berhasil terpecahkan lewat mimpi? Kedengarannya kayak bohongan ya, tapi ini benar-benar terjadi di sana pada tahun 2008 ya. Jadi waktu itu ada seorang wanita yang mimpi didatangi sama adiknya yang sudah beberapa hari hilang. Nah, di mimpinya sang adik bilang tuh kalau dirinya dikubur di dekat rel kereta api. Terus yang bikin merinding, polisi benar-benar nemuin jasadnya di tempat yang sama seperti dalam mimpinya itu. Iya teman-teman, semuanya bermula ketika seorang wanita bernama Liu Xiaolin melapor ke polisi karena menemukan baju penuh darah di rumahnya. Setelah dicari tahu, ternyata baju itu milik temannya, yaitu Chang Yongcheng, seorang pria yang sudah menghilang selama beberapa hari. Waktu itu polisi itu langsung datang ke sana ya dan menemukan banyak bekas darah serta tanda-tanda berantem juga. Bahkan di dekat rumahnya ini sempat kecium tuh ada bau busuk mencurigakan dari tanah. Tapi setelah diselidiki, jasad korban belum ditemukan juga. Nah, namun di sini mereka sebenarnya tuh agak kesusahan teman-teman. Karena kalau memang pembunuhan, ya mereka tuh nggak nemuin mayatnya sama sekali. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian kakaknya korban yaitu Chang Yan datang dari luar kota untuk bantuin. Dia tiba-tiba ngasih tahu ke polisi tuh kalau semalam adiknya itu datang lewat mimpi. Dan dalam mimpi itu sang adik ngasih tahu lokasi jasadnya yang mana ada di dekat rel kereta. Polisi awalnya ragu, tapi karena memang sudah buntu juga nih mereka, ya mereka mutusin lah untuk gak ada salahnya buat periksa tempat yang dimaksudkan. Dan tahu nggak apa yang mereka temukan? Di tempat itu tuh teman-teman, ada tanah yang baru aja digali. Dan waktu mereka ngeluarin semua tanah yang ada di sana, mereka berhasil menemukan jasadnya si Chan ini. Tepat banget pokoknya kayak disebutkan dalam mimpinya itu. Setelah diotopsi juga, Chang meninggal karena ditusuk sebanyak 13 kali. Namun polisi sempat curiga nih kalau sang kakak lah yang jadi tersangkanya. Soalnya cuma dia kan yang tahu lokasi jasadnya. Tapi semua itu berhasil terbantahkan karena tersangka utamanya adalah Liu, seorang wanita yang pertama kali menemukan baju berdarah. Dari keterangan warga, Liu ini ternyata punya hubungan gelap dengan Chang tersebut teman-teman. Padahal Liu sendiri sudah bersuami. Dan di balik semua itu ada satu nama lain yaitu Han Qinggang yang mana adalah selingkuhan Liu yang lainnya. Dia tega membunuh Chang karena cemburu dan juga marah Liu telah menolak cerai. Terus karena perbuatannya, Han akhirnya mengaku dan dijatuhi hukuman mati. Keren banget ya tapi teman-teman, lewat mimpi loh bisa terungkap kasus pembunuhan kali ini. Luar biasa ya.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.